Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan perkuliahan ekonomi industri pada pokok pembelajaran terkait dengan penggabungan usaha. Jika sebelumnya kita belajar terkait dengan strategi-strategi yang dilakukan perusahaan di dalam memenangkan persaingan dengan cara bertarung atau melakukan strategi non kolusif, bertarung dengan perusahaan lain, kita sekarang akan mempelajari strategi yang dilakukan perusahaan yang lebih kolusif, bekerja sama, berkolaborasi dengan perusahaan lainnya di dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Di dalam strategi pertumbuhan perusahaan, kita mengenal ada dua strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu terkait dengan strategi yang organik dan strategi anorganik. Strategi organik ini adalah strategi atau upaya yang dilakukan perusahaan dengan secara alamiah mengembangkan produknya, melakukan inovasi produknya, membuka cabang baru, menambah modal, dan seterusnya. Ini adalah strategi organik yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan. Namun ada perusahaan melakukan strategi anorganik, yaitu daripada kita berkompetisi, repot-repot berkompetisi dengan perusahaan lain, perusahaan bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Perusahaan bisa melakukan merger dengan perusahaan lain. Perusahaan tidak perlu membuat inovasi produk baru agar memiliki produk tersebut, tetapi perusahaan cukup mengakuisisi perusahaan yang memiliki produk tersebut, kemudian bekerja sama dan berkembang, bertumbuh bersama. Ini yang dimaksud dengan strategi anorganik. Ada tiga strategi anorganik yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah merger, yang kedua adalah konsolidasi, yang ketiga adalah akuisisi. Apa itu masing-masing pengertian dari tiga istilah tersebut? Merger di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang undang-undang yang disahkan atas peraturan pengganti Undang-Undang Ciptaker itu baru, masih fresh. Merger adalah penggabungan. Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih, satu perusahaan atau lebih, untuk menggabungkan diri dengan perusahaan yang telah ada yang lainnya. Jadi satu perseroan atau satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan yang lain, di mana dampak efek dari penggabungan tersebut akan mengakibatkan aktiva maupun pasiva dari perseroan tersebut. Perseroan atau perusahaan yang menggabungkan diri tersebut akan menjadi beralih, karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Contohnya adalah misalkan ada perusahaan A
dan perusahaan B, di mana perusahaan B ini menggabungkan diri kepada perusahaan A, maka perusahaan B ini status badan hukumnya berakhir. Kemudian antara perusahaan A dan perusahaan B akan bergabung menjadi perusahaan A yang memiliki nilai yang lebih besar tentunya. Perusahaan B status badan hukumnya berakhir, sementara perusahaan A masih eksis dan menjadi perusahaan A yang lebih besar lagi. Contoh dari merger ini pernah terjadi di tahun 2014, di mana situs jual beli online pada saat itu berniaga.com menggabungkan diri dengan OLX. Berniaga.com itu status badan hukumnya hilang, kemudian yang eksis adalah OLX. Ini bisa dilihat di internet. Sekarang situs berniaga.com, jual beli berniaga.com sudah tidak ada, yang masih ada tinggal OLX. Ini contoh dari merger. Yang kedua adalah strategi anorganik. Yang kedua adalah konsolidasi atau peleburan. Konsolidasi atau peleburan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau perusahaan, atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan yang baru. Jadi perusahaan A melebur bersama perusahaan B, kemudian perusahaan A hilang, perusahaan B juga hilang, kemudian muncul perusahaan baru yaitu perusahaan C. Yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri tersebut, status badan hukum perseroan yang meleburkan diri akan berakhir, kemudian memunculkan perseroan atau badan hukum yang baru yaitu perusahaan C. Contoh dari konsolidasi adalah Bank Mandiri yang terjadi pada tahun 1998, di mana Bank Mandiri merupakan hasil konsolidasi dari Bapindo, Bank Eksim, Bank Bumidaya, dan Bank Dagang Negara. Keempat perusahaan ini melebur menjadi satu, kemudian lahir perusahaan baru, bank baru yang namanya Bank Mandiri. Yang ketiga, strategi anorganik yang ketiga adalah akuisisi. Akuisisi atau pengambil alihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan, bisa perusahaan, bisa badan hukum ataupun perseorangan, untuk mengambil alih sebuah perusahaan, untuk mengambil alih saham perseroan, di mana akan berakibat pada beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Bisa perusahaan yang mengambil alih atau membeli saham perusahaan yang lain, atau bisa juga perseorangan yang mengambil alih. Contohnya adalah perusahaan A dan perusahaan B, di mana perusahaan A mengambil alih saham mayoritas dari perusahaan B.
Kedua perusahaan ini masih tetap eksis, perusahaan A masih tetap eksis menjalankan usahanya, perusahaan B yang diambil alih juga masih tetap eksis. Badan hukumnya tidak berubah. Hanya yang berubah adalah siapa yang mengendalikan dari perusahaan B tersebut. Contohnya adalah akuisisi yang dilakukan oleh XL kepada perusahaan Axis. Axis masih eksis, masih tetap membuat produknya, sementara XL juga masih menghasilkan produknya. Hanya saja provider Axis ini sekarang menjadi miliknya XL atau dikendalikan oleh perusahaan XL. Adapun beberapa jenis penggabungan itu ada 3. Yang pertama adalah penggabungan secara horizontal, baik merger, akuisisi maupun konsolidasi bisa dilakukan secara horizontal, bisa secara vertikal maupun masuk dalam kategori jenis konglomerasi. Penggabungan dilakukan secara horizontal merupakan penggabungan usaha di mana 2 atau lebih perusahaan yang melakukan penggabungan bergerak pada bisnis yang sama. Contohnya adalah ketika terjadinya penggabungan antara perusahaan Indosat dengan Tri. Antara Indosat dan Tri itu memiliki bisnis yang sama, sama-sama menjual jasa layanan seluler. Ini juga dilakukan seperti yang saya contohkan tadi, XL dan Axis. Mereka sama-sama menjual produk yang sama. Kedua perusahaan ini bersatu, menggabungkan diri dan lahir perusahaan baru yang namanya Indosat Ooredoo Hutchison. Ini penggabungan secara horizontal. Sementara penggabungan secara vertikal adalah jika 2 perusahaan atau lebih yang bergabung tersebut salah satunya bertindak atau berperan menjadi produsen atau menjadi input bagi perusahaan yang lainnya. Ada perusahaan yang menjadi produsen, ada yang perusahaan menjadi supplier. Ada perusahaan yang menghasilkan output, ada perusahaan yang outputnya menghasilkan input bagi perusahaan yang lain. Contohnya adalah Astra Honda Motor, di mana perusahaan yang di merger itu ada perusahaan yang menyediakan parts A misalkan, ada perusahaan yang menghasilkan part B, ada perusahaan yang tugasnya menjual kendaraan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut bergabung menjadi satu, menjadi Astra Honda Motor. Yang terakhir adalah penggabungan konglomerasi, di mana penggabungan usaha yang dilakukan 2 perusahaan atau lebih yang tidak memiliki atau tidak bergerak di bidang yang sama atau tidak saling berhubungan. Misalkan perusahaannya Khairul Tanjung, City Corp, yang dimana sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang industri pertelevisian. Kemudian di tahun 2012 atau tahun berapa mengakuisisi
Carrefour, perusahaan retail. Ini adalah dua bisnis yang berbeda. Ini contoh dari jenis penggabungan konglomerasi. Adapun motif dari tindakan strategi anorganik tersebut, strategi merger maupun akuisisi tersebut memiliki motif. Yang pertama adalah motif ekonomi, yaitu untuk mencapai peningkatan nilai. Ketika dua perusahaan atau lebih bergabung, tentunya nilai dari perusahaan tersebut akan menjadi naik. Yang kedua adalah sinergi. Sinergi ini untuk bekerja sama dengan perusahaan lain daripada berkompetisi saling menjatuhkan, mungkin lebih baik beberapa perusahaan tersebut bersinergi. Yuk kita gabung, kita bareng-bareng, kita merger, kita melebur atau bagaimana bekerja sama untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada berkompetisi saling menjatuhkan. Maka tentunya margin keuntungan juga yang diperoleh juga semakin kecil. Motif yang ketiga adalah diversifikasi. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang ingin melakukan pemberagaman bisnis. Misalkan tadi Citicorp yang semula bergerak di bidang industri pertelevisian, penyiaran, sekarang memiliki portofolio bisnis yang berbeda, yaitu bergerak di bidang industri retail. Selain itu, Citicorp ini juga memegang saham Bank Mega. Ini adalah contoh diversifikasi bisnis. Dan yang ketiga adalah motif non-ekonomi. Motif non-ekonomi ini berasal dari kepentingan personal atau personal interest motif, baik dari manajemen perusahaan maupun dari pemilik perusahaan. Itu sekelumit terkait dengan penggabungan usaha. Yang jelas bahwa strategi penggabungan usaha ini masuk ke dalam strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan, strategi anorganik untuk mencapai pertumbuhan perusahaan. Sebagai penutup, sedikit quote yang ingin saya sampaikan, bahwa kompetisi akan membuat kita lebih cepat, sementara kolaborasi akan membuat kita lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.